wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Di mana artinya yaitu beberapa hari tertentu. Sebelumnya kita sampaikan dan ingatkan kembali bahwa ini lanjutan ayat daripada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagai ayat perintah untuk melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Lalu dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu beberapa hari tertentu, ayyaman ma'dudat. Maka siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan, artinya dia tidak berpuasa karena dua sebab tadi, sakit atau dalam keadaan safar, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tentunya dia tinggalkan dari hari-hari yang tidak berpuasa itu. Di mana? Yaitu pada hari-hari yang lain. Min ayyamin ukhra. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah. Maksudnya manakala orang yang meninggalkan puasa tadi tidak juga mampu membalas puasanya di hari-hari yang lain, maka orang tersebut diwajibkan untuk membayar fidyah. Apa itu? Yakni memberi makan seorang miskin. Satu hari itu satu mud. Penjelasan lebih detailnya sebetulnya panjang, tapi sebagai gambaran bahwa satu orang miskin itu satu mud. Ya. Lalu kemudian dia harus diberikan hanya untuk orang miskin saja berdasarkan ayat ini, bukan mustahik daripada zakat. Beda ini ya. Maka siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sekali lagi, di dalam catatan yang saya siapkan, bahwa ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya yang menerangkan kewajiban puasa di dalam bulan suci Ramadan. Di awal periode Islam, Allah Subhanahu wa taala memberi pilihan kepada hamba-Nya untuk memilih di antara dua hal, yakni memilih berpuasa atau memberi makan orang miskin sebagai ganti berpuasa. Maka dalam hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, Tawis, Muqatil, Ibnu Hibban dan ulama salaf lain di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, yakni tafsir Quran cetakan Riyad ya Darut Taibah di Nashri wal Tawzih tahun 1999, di mana di sana dikatakan summa bayyana hukmas shiyam ala ma kana alaihi al-amru fi ibtida'il Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum berpuasa pada permulaan periode Islam. Faqala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, di mana di dalam ayat tersebut juga termaktub kata-kata maka barang siapa yang sakit di antara kalian atau ada dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, fa'iddah, maka itulah yang ditinggalkan dari puasa-puasa tadi, dan balaslah min ayyamin ukhra pada hari-hari berikutnya. Ay al-marid, yakni orang sakit, wal musafir, dan juga orang musafir, la yasumani, yang dia tidak berpuasa, fi halil maradi was safar, karena keadaan daripada sakitnya dan juga perginya,
lima fi dzalika minal masyaqqah alaihima bal yuftirani wa yaqdiyani ba'da dzalik min ayyamin ukhra. Maka apabila ada kesulitan dia untuk membalas daripada puasa di hari yang lain atau mengqadha daripada hari yang lain, maka gantilah oleh mereka ya dengan fidyah, atau jika mereka mampu maka gantilah puasa tersebut di hari-hari yang lain. Wa amma sahihul muqim, dan adapun orang yang sehat, al-muqim yang muqim, alladhi yutiqu siyam, yang dia mampu untuk berpuasa, faqad kana mukhayyiran baina siyam wa baina al-it'am, maka dia boleh memilih. Jadi bukan hanya saja tidak mampu, di sini dikatakan oleh Ibnu Katsir dia bisa memilih. Dia bisa memilih baina siyam, antara puasa atau memberikan makan. Insya'a shoma, apabila dia pengen maka dia berpuasa. Insya'a aftar, kalau dia mau dia nggak berpuasa nggak apa-apa. Wa at'ama an kulli yawmin miskinan, dan memberikan makan setiap harinya kepada satu orang miskin. Fa in at'ama aktsar min miskin, maka jika memberikan makan itu lebih banyak kepada orang miskin, an kulli yaumin, dari setiap hari, fa huwa khairun, maka itu lebih baik. Wa in shoma fa huwa afdal min al-it'am. Tapi kalau misalkan dia itu bisa untuk membalas dan mengqadha daripada puasanya, itu lebih utama daripada memberikan makan orang miskin. Jadi ada kalimat khair wa afdal di dalam kata ini. Qalahu Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Mujahid wa Tawus wa Muqatil Ibn Hibban wa ghairuhum. Maka itulah yang dikatakan dan pendapat daripada ulama-ulama salaf kita. Selanjutnya ada juga banyak tafsir yang dapat diperoleh dari ayat yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, di mana diantaranya adalah penyebutan lafaz dari ayyaman ma'dudat. Jadi Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentu ayyaman ma'dudat, hari-hari yang ditentukan, di mana maksud daripada kalimat tersebut mempunyai arti. Apa artinya? Bahwa puasa hanya dilaksanakan dalam jangka waktu yang terbatas. Hal tersebut memberi rasa ringan dalam melaksanakan puasa bagi umat Islam. Jadi dari sini sama kita tahu, saudara hadirin, bahwa puasa itu gak berat. Puasa itu bukan beban, tapi puasa itu merupakan satu bentuk rasa cinta, rasa mahabbah, rasa sayang, rahmah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba. Makanya jadi orang yang enggak puasa di dalam bulan suci Ramadan, lalu kemudian diberikan dua pilihan, ente mau ngasih orang miskin boleh, mau qadha saja juga boleh, gitu kan, tanpa memberikan daripada yang namanya orang miskin makan. Dua-duanya baik. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir mengatakan bahwa puasa tersebut lebih afdal, lebih utama. Kenapa? Karena di dalam rahasia perintah ibadah puasa itu banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh si hamba yang tidak didapatkan di dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya pahala puasa juga berbeda tentunya dengan puasa yang lain, walaupun masing-masing punya keutamaan. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk saya, ya, dan saya yang tahu bagaimana pemberian balasan ganjaran pahala untuk orang yang melaksanakan ibadah puasa. Dan itu baik ibadah puasa sunnah, lebih-lebih ibadah puasa wajib di dalam bulan suci Ramadan. Maka oleh karenanya Syekh An-Nawawi Al-Bantani memaknai dari kata lebih baik, itu dia, pada ayat yang di atas, fahuwa khairul lah, kan gitu ya, dengan alasan mengerjakan puasa memiliki banyak keutamaan, ya, sebagaimana yang tadi saya sudah sampaikan di awal, mewariskan ketaatan,
Makanya kalimatnya di dalam Al-Quran Al-Karim perintah 183 kemarin gimana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dulu mungkin waktu saya ngisi di sini tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu pernah saya bahas waktu saya ngisi ceramah habis tarawih, memaknai daripada kalimat ayat 183 tadi. La'allakum itu saudara hadirin, kalau maknanya untuk salah satu yang saya jelaskan waktu itu, kita itu maknanya litaroji. Apa itu maknanya litaroji? Artinya agar, supaya, semoga. Sekarang pertanyaannya saya kasih, tolong jawabnya kompak. Kalau bicara agar, supaya, semoga, kira-kira udah pasti atau belum? Udah pasti atau belum? Maknanya litaroji. Artinya litaroji ada pengharapan. Yang namanya ngarep bisa jadi, bisa enggak. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang make dikata la'alak, maka maknanya bukan lagi litaroji, tapi litahqiq. Artinya sebuah kepastian. Jadi artinya seakan-akan Allah Ta'ala mengatakan kepada kita, ente orang-orang yang beriman, saya udah wajibin buat ente ini orang puasa. Kalau ente jalan ini puasa, benar-benar buat aneh gitu. Ente jalan ini puasa mencari daripada ridho aneh. Ente jalan ini puasa betul-betul menghayati perintah anak tersebut. La'allakum tattaqun, pasti kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa gitu. Jadi bukan bisa jadi, bisa kagak, udah pasti ini orang jadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi masalah, kita kadang-kadang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dengan iman kita, tapi dengan nilai keterpaksaan. Itu yang jadi persoalan. Maka yang dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang beriman. Sebab orang-orang yang beriman akan sam'an wa ta'ah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapa sulitnya pun ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dipanggil sama Allah sekali lagi bukan orang beragama Islam atau orang Islamnya, ya ayyuhal muslimun, enggak. Yang Allah Ta'ala panggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Karena Allah Ta'ala mau keimanannya yang memang terpanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau udah iman di atas segala-galanya. Kenapa bisa begitu? Salah satunya sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa yang namanya puasa itu bagi sebagian orang berat, betul kan? Malah kadang-kadang ada orang ya pakai bulan puasa lagi, ntar begitu jawabnya. Dikit lagi mau bulan puasa nih, dalam hatinya ya bulan puasa lagi, ntar sampai dapet. Ada nggak kira-kira begitu? Bahkan mungkin pernah nggak gitu? Ngaku aja dah. Ya kan ngerasain. Itu bukan iman kita yang lagi bicara. Tapi kalau misalkan iman kita yang bicara, ahlan wa sahlan. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban ya syahr Siyam. Maka ulama-ulama membuat qasidah untuk apa? Untuk apa namanya? Menyambut daripada bulan suci Ramadan. Marhaba ya syahr Siyam. Selamat datang yang namanya bulan puasa. Saking girangnya. Jadi bukan beban, kesenangan. Nah kalau udah senang, berarti iman yang nyawa. Makanya gak berasa berat. Dan kita mungkin juga ngerasain ketika kita melihat yang namanya bulan puasa berat. Tapi ketika suatu saat iman kita yang terpanggil, baik disadari atau tidak disadari, kok kita ngerasain yang namanya bulan puasa cepet ya? Pernah gak begitu? Ngerasain kayak gitu? Baru tiba mendung subuh, tidur bentar, apalagi kita ya yang modelnya banyakan tidur daripada ibadahnya. Benar-benar sama yang ngomong begitu. Kita habis Ustaz habis subuh, kuliah subuh kalau Ramadannya kan, habis kuliah subuh apa? Bukan istirahat. Kalau istirahat masih
bagus kalimatnya, ya kan? Ngorok kayak gitu. Bangunnya berapa kita? Pak dia jawab kadang-kadang, iya. Subhanallah. Kalau misalkan ada kuliah duhur, Pak, ada kuliah duhur jam 11 bangun. Habis kuliah duhur balik jam 1, jam 1 ngapain? Tidur lagi aja. Hah? Bangun bisa asar saya bangun asar, sholat asar bentaran. Kesono kemarin, ngabuburit udah maghrib belum? Nabras, bener kan? Tidur bagus nggak Ustaz? Bagus. Tapi tidur bukan berarti kemudian menjadi dalil. Naumu so'imin ibadah tuh. Wah, tidurnya orang yang puasa ibadah. Jangan dijadiin dalil, tidur aja. Awal ya. Atau kita isi dengan ibadah yang lain tetap nggak berasa. Apalagi orang yang udah nikmat benar dengan ibadah, baca Quran, kagak berasa. Orang tua kita itu yang udah biasa dalam sebulan bisa 4-5 kali dia khatam Quran karena sahabat adiknya. Maka itu kalimat Allah bilang ayyaman ma'dudat, maksudnya sedikit. Waktunya gak berasa. Udah gitu juga setengah hari kita puasa dari beduk maghrib apa yang namanya beduk subuh sampai beduk maghrib. Enggak berat saudara hadirin sahabat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala meski memberi keringanan dalam pelaksanaan ibadah puasa, Allah tetap memberikan motivasi untuk kita beramal lebih dengan firman-Nya faman tatawwa'a, pakai kalimatnya tatawwa'a, asal kata daripada tatawwu'an gitu kan. Tatawwa'a yatatawwa'u tatawwu'an, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, yang artinya ibadah sunnah. Dimotivasi tetap oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kalimat salat sunnah tatawwu', ya kan? Tatawwu, salat tatawwu maksudnya salat sunnah, bukan sunnah tatawwu, sunnah kan? Salat tatawwu. Ya. Khairan, bahwa khairul. Jadi kalau misalkan dia bisa laksanain itu lebih baik lagi. Emang Allah Ta'ala persiapin tuh. Yang sunnah dibalas wajib, yang wajib dibalas berkali-kali lipat. Subhanallah, luar biasa. Lalu bagaimana kemudian fase daripada kewajiban puasa Ramadan? Di sini disampaikan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam tafsirnya. Menukil dari Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim dan Al-Hakim yang bersumber dari Mu'adz ibn Jabal menyebutkan bahwa sebagaimana sholat puasa memiliki 3 fase perkembangan di dalamnya. Pertama, ketika Nabi besar Muhammad SAW tiba di kota Madinah, beliau berpuasa 3 hari tiap bulannya. Berarti namanya puasa sunnah yang mana? Ayyamul Bid, ya. 13, 14, 15 di setiap bulan. Bulan apa? Hijriyah, bukan bulan Januari sampai Desember. Alah, ya. Maka dipentingnya tahu bulan. Tapi puasa. Pas ditanya orangnya itu lagi puasa, subhanallah, luar biasa puasa. Ayyamul Bid tiap bulan nih. Oh, emang ini tanggal berapa? Lah, ini tanggal 13 Desember coy. Oh, Desember yang disebut dia. Ini yang ibadah dan berdasarkan yang namanya ilmu. Di Nabi besar Muhammad SAW tuh pertama bulannya puasa 3 hari di bulan, di tiap bulannya 3 hari. Lalu berpuasa pada hari Asyura. Kemudian Allah mewajibkan puasa Ramadan dengan menurunkan ayat 184 sebagai perintah kewajiban puasa Ramadan dengan masih memberikan keringanan. Subhanallah. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahin. Lihat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keringanan. Termasuk bagi orang yang kuat melaksanakan puasa dan dalam keadaan mungkin di rumah berupa pilihan antara melaksanakan puasa atau memberi makan orang miskin
sebagai ganti. Maka pada fase kedua Allah menetapkan kewajiban berpuasa bagi orang mukim yang sehat. Pertama dia. Jadi pertama fasenya ente biar kata kuat, ente kagak puasa di bulan Ramadan enggak apa-apa. Yang penting ganti ngasih makan orang dulu. Sekarang Allah menetapkan fase yang kedua kan sekarang nih. Menetapkan kewajiban berpuasa bagi orang mukim yang sehat. Kira-kira kalau misalkan kita zaman sekarang ada di fase yang pertama, lebih banyak orang yang puasa apa lebih banyak orang yang ngasih makan orang miskin aja pilihnya? Hah? Apalagi duit banyak nih kan? Udah ada, aku malas puasa, kasih makan orang aja. Lalu kemudian memberi keringanan khusus untuk orang yang sakit dan musafir, sebagaimana ayat 184. Dan masih menetapkan kewajiban memberi makan orang miskin, yakni fidyah untuk orang-orang yang tidak mampu berpuasa dengan perantara turunnya ayat 185 surat Al-Baqarah. Fase yang ketiga ialah waktu pelaksanaan puasa yang mulanya jika umat Islam tidur setelah berbuka puasa, lalu ketika bangun sudah tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas yang membatalkan puasa, kemudian hal tersebut membuat payah sebahagian umat Islam termasuk Umar bin Khattab waktu itu. Lalu turunlah ayat 187 surat Al-Baqarah yang menjelaskan kebolehan melakukan aktivitas yang dapat membatalkan puasa selagi belum terbitnya fajar shadiq. Sebelum terbitnya fajar shadiq. Bahkan saudara hadirin, masih di dalam kitab fikih juga masih ada keringanan orang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membahas ini dengan cukup detik. Termasuk ada nggak di antara kita yang di bulan Ramadan tetapi harus tetap bekerja sebagai tukang bangunan umpamanya? Ada bukan? Banyak kan itu? Yang naik-naik ke tiang listrik ada bukan? Di tengah bolong. Yang naik-naik misalkan kemana tuh kalau misalkan orang yang kerja di Sutet, sama lagi dah. Pemancar, ya buat yang namanya Telkomsel dan lain sebagainya itu orang lapangan gitu. Itu bagaimana? Maka boleh bagi dia dapat rukhsah untuk tidak berpuasa. Cuma jangan loncong. Tang-tang dapat dalil pada puasa makan depan muka temen. Enggak puasa, gue boleh ada dalil gitu. Diledek-ledekin nggak boleh. Dan dia tetap wajib untuk membalas di hari yang lainnya di luar bulan suci Ramadan. Hanya dalam kategori itu. Ya, jadi yang benar-benar berat itu masih diberikan rukhsah di dalam kitab pembahasan fikih. Nah, kira-kira sampai di sini jelas ya? Maka dalam hal ini kita dapat melihat sifat welas asihnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Masya Allah, dengan memberikan tahapan atau tadrij dalam pelaksanaan ibadah. Artinya kita udah terima matang aja sekarang, masih ada yang namanya rukhsah. Perintah sholat kan begitu dulu ya. Awal-awal ya kan, orang kalau kagak salah, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian deketin sholat kalau kalian dalam keadaan mabuk. Bukan larangan, masih baru kita doa. Ntar kesono baru tegas, kagak boleh. Yang namanya perintah daripada keharaman khamar. Ya. Di khamar itu juga bertahap, ibarat sholat juga bertahap, dan ini pun sama, yakni bertahap. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita untuk
mengerjakan dan melaksanakan perintahnya seraya melihat bagaimana hikmah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita satu perintah tersebut, dan di dalamnya terdapat yang namanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, padahal kita tetap sebagian masih menganggap itu satu perintah yang berat. Kita baru timbang puasa, bagaimana Nabi Ibrahim yang disuruh belek anaknya, yang disuruh menggorok anaknya, disuruh bunuh anaknya, padahal baru timbang dapat yang namanya anak ditunggu bertahun-tahun, betul? Tapi Nabi Ibrahim melaksanakan dengan sam'an wa ta'ah. Selanjutnya yang perlu sama kita tahu, sekarang kadar dan jenis fidyah. Masih berapa menit lagi kita? Masih jauh ya? Kadar dan jenis fidyah, karena tadi bahas fidyah, jadi saya masukkan juga pembahasan fidyah. Yang ditunaikan adalah satu mud makanan. Tadi kan satu mud. Timbul kan pertanyaan kita, satu mud ini berapa banyaknya? Jadi makanan yang dimaksud adalah makanan pokok untuk setiap hari puasa yang ditinggalin. Nah, makanan pokok bagi mayoritas masyarakat Indonesia adalah beras. Jadi sesuai aja apa yang namanya makanan pokoknya. Ada nggak yang makanan pokoknya jagung? Ada ya. Kalau kita di Indonesia makanan pokoknya beras. Ukuran mud bila dikonversikan ke dalam hitungan gram, berarti kalau beras kan gram, ya, itu adalah 675 gram atau sama dengan 6,75 ons. Sekali lagi berarti satu mud kalau hitungan kita dikonversikan ke beras 675 gram atau 6,75 ons. Almarhum Allahyarham, siapa namanya, Syekh Ali Jaber, dan juga sekarang ada ini meneruskan Muhammad Ali Jaber, itu dia bikin yang namanya takaran mud. Kalau kita kan 1 liter itu kalau buat beras, kalau dia bikin takarannya 1 mud. 1 mud itu sesuai dengan yang namanya kitab-kitab fikih. Lalu kemudian hal ini berpijak pada hitungan yang masyhur. Berarti kalau begitu kalimatnya begini, ada beda pendapat atau enggak? Ada ya, karena kalimatnya adalah pendapat yang masyhur yang diambil. Berarti ada pendapat yang agak masyhur. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh. Dan juga menurut hitungan Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Makayil wal Mawazin Asy-Syar'iyyah. 1 mud adalah 510 gram atau 5,10. Kalau tadi 600, pendapat yang masyhur berapa? 675 gram sama dengan 6,75 ons. Kalau menurut Syekh Wahbah Zuhaili Abi Syekh Ali Jum'ah itu 510 gram sama dengan 5,10 ons. Lalu kemudian alokasi fidyah. Fidyah wajib diberikan kepada fakir atau miskin saja. Tidak diperbolehkan untuk golongan mustahik zakat yang lain. Jadi fakir miskin bagian daripada mustahik zakat. Tapi mustahik zakat bukan bagian dari orang yang berhak menerima fidyah. Kira-kira sampai sini paham nggak? Mustahik zakat ada berapa? 8. Salah satunya fakir dan miskin. Berarti sisa berapa itu? 6. Fakir sendiri, miskin sendiri, ya, dalam mustahik zakat. 2 ini saja yang boleh menerima fidyah, lainnya nggak boleh. Lalu kemudian terlebih kepada orang kaya, dan alokasi fidyah berbeda dengan zakat, karena nas Al-Quran dalam konteks fidyah hanya menyebut miskin. Fafidyatut ta'am miskin, Quran surat Al-Baqarah yang 180. Sedangkan fakir dianalogikan dengan miskin dengan pola kias aulawi, yaitu kias yang lebih utama. Kalau fakir atau miskin sama aja, ya. Tetapi penyebutan di dalam Al-Quran yakni tidak ada kata fakir, yang ada hanya miskin, dan dia dikiaskan, ya, fakir dikiaskan kepada miskin. Makanya fakir masih dapat yang namanya beras atau fidyah. Kira-kira
Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sebab kondisi fakir lebih parah daripada miskin. Jadi fakir lebih miskin. Kalau fakir parahan mana yang fakir? Lah kalau miskin aja dapat, bagaimana yang fakir? Begitu ada logiknya. Nah, per satu mud untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan merupakan ibadah yang terpisah, independen. Oleh karenanya diperbolehkan mengalokasikan beberapa mud untuk beberapa puasa yang ditinggalkan kepada satu orang fakir miskin. Semisal fidyah puasa orang mati 10 hari, maka 10 mud dong. Tenang. Lalu semuanya boleh diberikan kepada satu orang miskin. Jadi dialokasikan semuanya buat satu orang. Ini 10 hari buat ente semua. Si Udin misalkan, si fakir atau si miskin, si Udin yang meninggalkan puasa, apalagi yang boleh meninggal misalkan si Rojak, ya kan, ahli waris ini memberikan kepada si Udin 10 mud untuk 10 hari dengan satu orang miskin. Berbeda halnya dengan satu mud untuk jatah pembayaran fidyah sehari. Satu mud terus kemudian dijatah untuk jatah pembayaran sehari. Tidak diperbolehkan diberikan kepada 2 orang atau lebih. Semisal fidyah puasa wanita menyusui cuma 1 hari, maka satu mud fidyah kagak boleh dibagi 2 untuk diberikan kepada 2 orang fakir. Begitu juga fidyah puasa ibu hamil 2 hari tidak cukup diberikan kepada 4 orang miskin. Jadi atumut tetap harus untuk satu orang, nggak boleh dibelah. Yang kemudian ente kan makan dikit nih, kan? Itu nanti begitu otak kita. Ente kan dia makan dikit deh, ente rojak, rojak ente makan dikit bagi 2 aja, cuma nggak bisa. Pokoknya satu mud itu buat Udin ya Udin, buat rojak ya rojak. Ya, kalau dua-duanya ini fakir atau miskin. Kira-kira sampai di sini jelas? Nah, berapa menit lagi kita? 8 menit lagi. Saya bacakan dengan coba. Fidyah adalah ibadah yang berkaitan dengan harta sehingga disyaratkan niat dalam pelaksanaan seperti zakat dan kafarat. Nah, disebutkan di dalam Himpunan Fatwa Imam Muhammad Ar-Ramli. Imam Ramli ditanya, apakah orang tua rentah yang memang berpuasa dan mengeluarkan fidyah wajib niat atau tidak? Lalu Imam Ramli menjawab bahwa ya wajib niat fidyah. Sebab fidyah adalah ibadah harta seperti zakat dan kafarat, maka niatkanlah mengeluarkan fidyah karena tidak berpuasa Ramadan. Orangnya masih hidup, biar ada udah tuh. Wah, beda kalau yang orangnya meninggal, ahli warisnya yang meniatkan. Berikut contoh tata cara niat dalam penunaian fidyah. Contoh niat fidyah puasa bagi orang yang sakit keras dan orang tua. Nawaitu an ukhrija hadhihi fidyatal iftar shaumi Ramadan fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan fidyah ini karena berbuka puasa di bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, contoh niat fidyah bagi wanita hamil atau menyusui. Lengkap banget kan yang namanya ulama-ulama kita ya. Nawaitu an ukhrija hadhihi fidyata an iftari shaumi Ramadan lil khauf. Bahasanya dibedain ulama yang begitu. Lil khauf ala waladi fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan fidyah ini dari tanggungan berbuka puasa Ramadan karena khawatir atau karena takut keselamatan anakku, fardu karena Allah Ta'ala. Karena yang namanya orang perempuan kalau dia nggak puasa dikarenakan dia khauf, dia takut kepada anaknya, maka dia wajib untuk apa? Untuk membayar fidyah. Tapi kalau enggak takut enggak wajib, cuman bedanya dia harus membayar qadha saja. Lalu kemudian selanjutnya contoh niat fidyah puasa orang mati. Ini dilakukan oleh wali atau ahli waris. Nawaitu an ukhrija hadhihi fidyata an shaumi Ramadan fulan ibni fulan atau fulanah binti fulan fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan fidyah ini dari tanggungan puasa Ramadan untuk fulan bin fulan, disebutkan nama mayitnya maksudnya fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu contoh niat fidyah karena terlambat mengqadha puasa Ramadan. Nawaitu an ukhrija hadhihi fidyah an ta'khiri qada'i shaumi Ramadan fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan fidyah ini dari tanggungan keterlambatan mengqadha puasa Ramadan fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya paham apa enggak? Yang terakhir. Contoh niat fidyah karena terlambat mengqadha puasa Ramadan. Tahun 2023 puasanya ketinggalan, betul nggak? Nggak puasa, mestinya ya
atau 1444 lah. Jadi sekarang 1444 ya, besok 1445 ya kan. Contoh 1444, dia harusnya membayar qada puasa itu masih dalam tahun 1444 Hijriah. Jelas kan? Kelewat masuk lagi Ramadan. Jelas kan? Berarti dia nggak balas dong. Ya kan? Di tahunnya 1445 di puasa lagi. Gitu. Maka ketika di 1445, apakah kubur yang nama qadanya? Enggak, wajib tetap diganti dan menambah daripada fidyah. Itu maksud. Jelas kan sampai sini kira-kira? Nah, itu bagaimana ya lihatnya? Masih ada berapa waktu? Menit lagi? 5. Ah? Cukup. Nah. 9. Ah? Masih 9 menit. Masih 9 menit masih cukup. Kita bahas apa namanya kita bahas? Terakhir, waktu mengeluarkan fidyah. Tanggung soal. Fidyah puasa untuk orang mati diperbolehkan dilakukan kapan aja. Tidak ada ketentuan waktu khusus dalam fikih khos, maksudnya dalam kitab-kitab kuning. Sedangkan fidyah puasa bagi orang sakit keras, tua rentah dan ibu hamil menyusui diperbolehkan dikeluarkan setelah subuh untuk setiap hari puasa, ba'da subuh. Boleh juga setelah terbenamnya matahari di malam hari ini. Bahkan lebih utama di permulaan malam. Boleh juga diakhirkan di hari berikutnya atau bahkan di luar bulan Ramadan. Tidak cukup mengeluarkan fidyah sebelum Ramadan, juga tidak sah sebelum memasuki waktu maghrib untuk setiap hari puasa. Ringkasnya, waktu pelaksanaan fidyah minimal sudah memasuki malam hari terbenamnya matahari untuk setiap hari puasa. Boleh juga dilakukan setelah waktu tersebut. Berarti maksudnya malam hari, waktu malam hari awal kapan? Kalau dalam kita syariat tidak, ba'da maghrib terbenamnya matahari. Al-Imam Muhammad Romli pernah ditanya perihal tata cara niat fidyah bagi orang tua renta sebagai berikut. Ya, ini sudah kita bahas. Ya, Syekh Muhammad Nawawi menjelaskan tidak boleh bagi orang yang sangat tua, orang pincang, orang umur yang mengalami kepayahan berpuasa, ibu hamil dan ibu menyusui mempercepat penunaian fidyah satu mood sebelum Ramadan. Bahkan tidak boleh mempercepat fidyah untuk hari tertentu sebelum memasuki malam. Sebagaimana tidak boleh mempercepat penunaian zakat untuk masa 2 tahun. Boleh mempercepat fidyah setelah terbitnya fajar pada masing-masing hari dari bulan Ramadan. Bahkan boleh mempercepat fidyah setelah terbenamnya matahari di waktu malam untuk setiap harinya. Bahkan sunnah ditunaikan di permulaan malam. Maksudnya begini, aneh kan kayaknya sakit nih, emang udah gak bisa diharapin di bangku umur doang. Nah, aneh nih sekarang puasa Ramadan masih ada tinggalin. Ramadan tahun depan kan aneh juga bakalan tinggalin juga. Orang kondisi aneh begitu gak diharapin yang namanya sembuh. Aneh betul gak? Terus ceritanya dia mau kontanin aja, langsung aja 2 tahun gue bayar fidyah, tahun ini sampai tahun depan. Berarti namanya dipercepat apa kagak itu? Ya, padahal ibadah tahun depannya belum dilaksanain atau puasa Ramadannya belum dilaksanain, nggak boleh. Jelas kan? Kira-kira paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Nanti ada berikanlah kalau misalkan ada yang ini masih ada tentang fidyah dengan uang. Jadi fidyah dengan uang kira-kira gimana digantinya? Ya. Wallahu a'lam. Takut agak sempat ya. Udah ya. Mudah-mudahan jadi hal yang bermanfaat. Nanti kalau misalkan ada, sebetulnya enaknya bagusnya itu kalau misalkan ada apa namanya itu grup khusus untuk yang namanya ini boleh juga. Jadi kalau ada PDF atau segala macam tadi bisa silakan dilihat di handphone masing-masing gitu. Kadang-kadang suka agak sempat. Jadi cuma bagi jamaah yang mau aja saya mau masuk, nanti dikoordinasi oleh pengurus masjid. Nah, kemudian di situ para asatidnya saya dan teman-teman yang lain masuk. Jadi bagi-bagi apa namanya bagi teman-teman atau bagi pengisi ya seperti saya dan teman-teman nanti kalau mau apa namanya menyampaikan kembali isi daripada kajian tersebut kan bisa juga di dalam grup tersebut. Ini hanya sebatas saran saja. Kalau dilaksanakan bagus kan dilaksanakan bagus. Wallahu a'lam bishawab. Karena mengingat kita kajian itu dari maghrib dari habis maghrib sampai isya dan waktu itu pasti amat sangat cepat, gak berasa tahu-tahu udah masuk waktu isya aja. Ya, tapi ala kulli hal mudah-mudahan apapun yang kita lakukan di sini untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala hitung pahala kita dan ganjaran kita, dan insyaallah akan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari wa ridha wa la tuwallina wa
سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Demikian kurang lebihnya al-fakir, mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.